warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Herina Ulfa, NIM 2231061 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan riba. Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab, dari akar kata aziyadah yang berarti tambahan, kelebihan, tumbuh atau berkembang. Nah, adapun kelebihan di sini ini secara umum itu mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang atau kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi, riba itu adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Nah, ada beberapa pendapat yang dalam menjelaskan riba nih. Namun, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba itu adalah pengambilan tambahan baik dari transaksi jual beli ataupun dari transaksi pinjam meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat di dalam Islam. Sebagai contohnya teman-teman, misalkan ada seorang petani namanya Pak Adam. Nah, Pak Adam ini ingin memperluas lahan pertaniannya, tapi beliau tidak memiliki modal. Nah, akhirnya Pak Adam ini memutuskan untuk meminjam uang kepada tetangganya, yaitu Pak Yudi. Pak Adam ngomong, Pak Yudi, saya mau pinjam uang ya, boleh nggak pinjam uang 10 juta, nanti saya kembalikan 1 bulan kemudian gitu. Terus kata Pak Yudi, oke nggak apa-apa Pak Adam, tapi nanti saat dikembalikan itu 11 juta ya. Nah teman-teman, kelebihan 1 juta inilah yang dinamakan riba. Misalkan kita meminjam 10 juta, itu harus dikembalikan 10 juta juga. Kalau misalkan kita minjam 10 juta, dikembalikan 11 juta, maka 1 juta ini, kelebihan 1 juta ini yang dinamakan dengan riba. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan dari bunga, hukumnya adalah haram. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kemudian ayat ini dipertajam lagi di ayat 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah riba jika kamu orang-orang yang beriman. Fa'il lam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, fa'zaru biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, dari ayat-ayat ini itu sudah sangat secara eksplisit ya memberitahukan kepada kita bahwa riba itu diharamkan, bahkan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang melakukan atau mengambil riba. Adapun beberapa alasan mengapa riba itu diharamkan di dalam Islam. Yang pertama, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan kepada pihak yang meminjam. Secara logikanya, ketika seseorang itu meminjam sesuatu kepada orang lain, artinya dia dalam keadaan yang membutuhkan, dalam keadaan yang sempit. Tidak mungkin dia pengen pinjam uang sama orang lain, tapi dia dalam keadaan uangnya banyak kan? Berarti dia sedang dalam keadaan membutuhkan sesuatu. Tapi, karena adanya riba, adanya tambahan saat pengembalian, adanya bunga, bukannya malah membantu orang ini untuk keluar dari kesempitan, malah semakin mencekiknya gitu. Alasan yang kedua mengapa riba ini diharamkan adalah riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, alasan yang ketiga adalah riba ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemurahan hati di dalam Islam. Pendapat ini juga yang mendorong berkembangnya perbankan syariah baik di dunia maupun di Indonesia. Karena perbankan syariah ini datang dengan konsep bagi hasil, dalam produk-produknya mereka tidak menggunakan sistem bunga yang berbeda dengan di bank konvensional. Karena menurut sebagian besar ulama, sebagian besar pendapat, sebagian besar pendapat ini termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu percaya bahwa bunga bank itu termasuk ke dalam riba. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang riba. Yang pertama, hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa dosa riba itu lebih besar daripada berzina. Rasulullah SAW bersabda, "Dirhamun riba, ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin salatina zaniyah." Artinya, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan dari hasil riba itu lebih besar dosa di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Jadi,
1 dirham riba yang dimakan oleh orang dalam posisi itu dia paham, dia tahu bahwa itu hasil dari riba, maka dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Jadi misalkan kita ibaratkan 1 dirham itu 100.000, dia dapetin uangnya 100.000 dari hasil riba, dan dia tahu riba itu dosa, dia pakai uang itu untuk makan, maka sesungguhnya perbuatan itu lebih besar dari dosanya dari berzina 36 kali. Nauzubillah min dzalik. Adapun hadis yang kedua yang menjelaskan tentang riba adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, di mana dalam hadis ini menjelaskan bahwa dosa riba itu diibaratkan seperti berzina dengan ibu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba salasa wa sa'un baban, aisaru hamislu anjan kahrajulun ummah." Artinya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi yang paling ringan dari riba itu diibaratkan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang riba adalah hadis riwayat Muslim, di mana di hadis ini dijelaskan bahwa semua orang yang terlibat dalam transaksi di mana terdapat riba, maka mereka sama-sama berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Akila riba wa huwa killahu wa katibah wa syahidah wa qala Rasulullah hum sawa'un." Artinya Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis atau mencatat riba, serta yang menjadi saksi dari riba tersebut. Maka Rasulullah berkata mereka itu sama. Jadi baik bagi yang memberi, bagi yang menerima, menulis atau mencatat, bahkan menjadi saksi dari riba tersebut, mereka semua sama-sama dihukumi melakukan riba dan berdosa atas perbuatan tersebut. Adapun beberapa aktivitas yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari yang ternyata juga itu melibatkan riba di dalamnya. Yang pertama, melakukan pinjaman di bank konvensional. Seperti kita ketahui bahwa bank konvensional ini mereka menerapkan sistem bunga. Jadi kalau misalkan teman-teman pinjam dana, pinjam uang di bank konvensional, otomatis nanti akan dikenakan bunga berapa persen seperti itu. Nah teman-teman, bunga itu kan diharamkan karena riba, kan dianggap sebagai riba. Maka jika teman-teman sudah mengetahui kalau riba itu diharamkan atau bunga itu diharamkan, maka tolong diminimalisir, jangan lagi melakukan pinjaman di bank konvensional. Nah yang kedua itu adalah melakukan pinjaman online atau pinjol. Sekarang sedang marak-maraknya ya masyarakat Indonesia melakukan pinjaman online karena transaksinya lebih mudah, lebih cepat, cukup menggunakan kartu pengenal saja, KTP saja gitu. Tetapi harus diketahui bahwa pinjaman online pun itu memiliki bunga di dalamnya, dan bunga itu diharamkan karena riba. Terus yang ketiga itu adalah, mungkin ini teman-teman masih sedikit yang mengetahui, SPayLater. SPayLater itu merupakan layanan yang ada di aplikasi Shopee. Jadi layanan belanja dulu, bayarnya nanti di bulan depan. Tapi yang harus kita ketahui bahwa SPayLater atau ShopeePayLater juga memiliki bunga, dia sekitar 2,5% bunganya. Jadi itu juga termasuk riba karena bunga itu diharamkan. Nah, solusi untuk menghindari riba adalah kita harus mengambil tindakan yang bijak dalam transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, ataupun transaksi-transaksi lainnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi hukum Islam tentang riba ini, kita dapat memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan ini itu sesuai dengan hukum Islam dan diridhoi oleh Allah serta dijauhkan dari segala kemaksiatan. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan riba. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.